Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang ringkasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tepatnya pada bab qaulillahi wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, halaman 139. Babnya tentang firman Allah yang artinya wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Inti pembahasannya bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Sudah kita lewati beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sampai kepada tadi halaman 139, wa qala Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Hammam ibnu Yahya qala haddatsana Qatadah an Anas. Ya, sekilas kenapa kok kita menambahkan kata-kata qala haddatsana, ya. Wa qala Hajjaj bin Minhal qala haddatsana. Kalau yang bertanya kok di tulisannya enggak ada Ustaz qala haddatsana lagi. Betul enggak? Ada enggak tulisannya tuh? Hah? Iya. Ini yang pertama karena memang inilah yang sering kita dengar dari para masyayikh, terutama ketika kita kajian di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Sunan Abi Dawud, bahwa qala haddatsana. Kenapa pakai qala haddatsana? Karena kalau kita langsung mengatakan misalnya haddatsana Hammam bin Yahya haddatsana, kayaknya Qatadah itu langsung berbicara kepada kita. Padahal apa? Qatadah berbicara kepada siapa? Mengabarkan kepada siapa? Hammam bin Yahya. Paham? Ya. Anak ulangi, qala Hajjaj bin Minhal haddatsana Hammam bin Yahya qala haddatsana. Nah, di situ singkatan dari haddatsana. Kenapa kita tambahi
Qala, padahal di situ nggak ada kata-kata apa? Qala, karena yang berbicara dengan Qatadah itu adalah Hammam bin Yahya. Qatadah menceritakan kepada siapa? Perawi namanya Hammam bin Yahya. Kalau tanpa qala seolah-olah apa? Langsung Qatadah yang ngomong sama apa? Nah, ini mustahil. Paham? Paham enggak? Paham nggak paham? Ya, pemanasan dulu. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Intinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sekali lagi ini ringkasannya. Ya, antum bisa lihat lengkapnya dalam langsung kitab Sahih Bukhari. Hadis awalnya berbunyi yuhbasul mu'minuna yaumal qiyamah. Orang-orang beriman ditahan di hari kiamat. Wa dzakral hadis qala. Kemudian kelanjutan hadis ini dipenggal agak panjang. Qala fayatuni. Mereka orang-orang beriman datang kepadaku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini terkenal dengan hadis asy-syafa'atul udzma. Kejadian di padang mahsyar. Mereka orang-orang beriman mendatangiku, kata Rasulullah SAW. Fa astazinu ala rabbi fi darihi. Lalu aku pun meminta izin kepada Rabbku fi darihi. Di darihi. Ini yang menjadi pembahasan para ulama. Ya. Kalau secara bahasa Arab, ad-dar itu artinya apa? Al-bait. Ya. Maka apakah dinamakan fi dari ini fi baitillah? Aku memohon izin kepada Rabbku di rumahnya. Ini yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, lafadz fi darihi ada yang mendhaifkan. Lafadz apa? Fi darihi tok. Paham? Bukan hadis secara apa? Keseluruhannya. Karena ini dikatakan ada menyelisih riwayat yang lain yang lebih thiqah. Dan di antara yang mendhaifkan kata-kata fi darihi Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Ya. Yang kedua, pendapat ulama yang mensahihkan. Namun mereka berbeda pendapat tentang maknanya. Jadi ada yang pertama, sekali lagi yang mendhaifkan apanya? Hanya lafadz fi darihi. Karena riwayat-riwayat yang lain nggak ada lafadz fi dari, cuma di sini saja kata sebagian para ulama di antara Syekh Albani rahimahullah. Pendapat yang kedua hadisnya jelas sahih, ya. Namun apa makna fi darihi? Ini ada khilaf antara para ulama. Ini khilaf ijtihadi. Yang pertama mengatakan fi darihi ay fi darin naim. Di tempat yang penuh kenikmatan. Di mana itu? Fil jannah. Fi darihi ay fil jannah. Ini di antara yang mengatakannya penulis kitab Al-Ghunya Anil Kalam wa Ahlihi. Siapa itu? Yang kemarin kita bahas, kemarin kita kaji, kita bawa kitabnya. Siapa penulisnya itu? Al-Ghunya Anil Kalam wa Ahlihi. Al-Khattabi. Ya, Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat makna fi darihi ay fil jannah. Aku memohon izin kepada Rabbku di surganya. Pendapat yang kedua yang mensahihkan hadis dan membahas maknanya yaitu pendapat yang mengatakan ay fi darihi tahtal arsh, di tempatnya di bawah al arsh. Sedikit kita mau bacakan dari sarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala. Kata Syekh
Qauluhu fa astadzinu ala rabbi fi darihi fihi nisbatud dar ilallah. Dalam hadis ini ada penisbatan kata-kata ad-dar itu kepada Allah. Wa hadza min babil ikhbar. Ini masuk ke dalam bab pengabaran tentang Allah. Fa innahu qad ja'at riwayatun ukhra fa astadzinu rabbi tahtal arsy. Dalam riwayat lain disebutkan aku memohon izin kepada Rabbku di bawah al-arsy. Wa hadzal murad bidarihi. Ini yang dikatakan tadi, pendapat yang kedua yang memaknai fidarihi, yaitu di tempat yang di bawah al-arsy. Aku, kata Rasul, memohon izin kepada Rabbku di bawah al-arsy. Kemudian kata Syekh, li'anna dar wal makan yutlaq ala Allah min babil ikhbar la min babis sifat. Tempat dinisbatkan kepada Allah ini bagian daripada mengabarkan tentang Allah, bukan bab tentang masalah apa? As-sifat. Fa inna lillahi makanan, karena Allah memiliki tempat, wa huwa al-ulu, yaitu al-ulu, di atas. Wa hadza bi khilafil mutakallimin fa innahum yunkiruna hadza. Ini berbeda dengan pendapat ahli kalam yang mereka mengingkari istilah tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yukaffiruna man asbata lillahil makan. Bahkan lebih dari itu, mereka mengkafirkan orang yang menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata mereka kalau Allah punya tempat maka seperti makhluk. Orang yang menetapkan Allah punya tempat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka apa? Kafir. Padahal kalau mereka pernah belajar bahasa Arab, ketika Rasul bertanya aina Allah, aina itu pertanyaan tentang apa? Ya wallah alam, mereka bahasa Arabnya belajar dari mana tidak tahu. Paham? Ya, namun itulah sekali lagi ahlu al-kalam tidak mau membenarkan apa kata Rasulullah SAW. Taib, itu sekilas tentang masalah fidarihi. Kemudian kita lanjutkan hadisnya lagi. Fayudzanali alaih. Kemudian aku diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajida. Ketika aku melihat Allah, aku pun sujud di hadapannya. Inti pembahasan hadis ini yaitu kata-kata fa idza ra'aituhu. Ketika aku melihatnya. Melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tambahan pembahasan sedikit masih berkaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah. Kalau mau diperinci, ada 3 pembahasan ru'yatullah dari sisi tempat. Melihat Allah di dunia, melihat Allah di padang mahsyar, melihat Allah di surga. Adapun melihat Allah di dunia, ini mustahil. Dalilnya firman Allah tentang Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Apa kata Allah? Lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ini kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, padahal Nabi Musa memohon kepada Allah. Apalagi selain Nabi Musa. Dan Rasul SAW dalam hadis yang saya mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Paham ya? Jadi, dan ini juga disebutkan ijma ulama oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Dalam Syarah Tahawiyah, beliau mengatakan,
ittafaqatil ummah ala anna ahadan la yarabbahu fid dunya. Sepakat umat Islam, sepakat para ulama, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia. Bahkan Imam Al-Barbahari, seperti yang pernah kita bahas di sini, beliau mengatakan man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengklaim ada seseorang melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang nilpun langsung Allah? Hah? Nah, itulah kata ya para ulama dalam bait syair, ya, bait syair bukan musik, ya. Kata bait syair al-junun funun, ya, gila itu apa? Bermacam-macam ya bentuk dan warnanya. Itu diantaranya nilpun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi juga yang mengatakan ya ada orang yang melihat Allah itu ada juga dari kelompok-kelompok tarekat-tarekat tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ijma ulama ya, dan juga tadi berdasarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia. Kemudian kalau antum masih ingat pembahasan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dibahas oleh Imam Ahmad tentang bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dua riwayat yang kelihatannya berseberangan. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada seseorang yang berkata kepadamu Nabi Muhammad melihat Rabbnya, maka dia berdusta. Kata Aisyah, kalau ada orang yang berbicara kepadamu bahwa Nabi Muhammad melihat Allah di dunia, maka dia telah berdusta. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ra'a an-nabi sallallahu rabbahu. Nabi Muhammad melihat Rabbnya. Apakah ini perselisihan di antara keduanya? Maka dijawab oleh para ulama, di antara Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan riwayat Abdullah bin Abbas itu ada dua. Riwayat yang mutlak ra'a rabbahu. Nabi Muhammad melihat Rabbnya secara mutlak. Dengan apa? Mata kepala, mata hati, nggak disebutkan. Riwayat yang lain yang muqayyada ra'a bi fuadihi. Beliau melihat apa? Dengan hati beliau. Artinya apa? Ada ziyadatul ma'rifah dibandingkan yang lain tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Nabi Muhammad yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah tadi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tadi, ketika ada dua riwayat yang mutlak dan yang muqayyad yang terikat, maka wajib yang mutlak dibawa kepada yang apa? Muqayyad yang terikat. Intinya Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hati beliau. Paham? Atau dengan hati beliau. Sekali lagi maknanya beliau ya mengenal Allah ya di atas semua makhluknya. Paham? Maka riwayat yang muqayyad yang terikat ini tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah. Yang Aisyah nafikan itu melihat Allah dalam keadaan apa? Terjaga dengan mata kepala. Itu yang dinafikan oleh Aisyah. Maka intinya tidak ada apa? Khilaf. Yang intinya Nabi Muhammad tidak melihat Rabbnya di dunia dalam keadaan terjaga. Dan ini pula yang dikuatkan oleh ucapan riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasul, "Har ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu?" Rasul menjawab, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW juga tidak melihat Rabbnya di dunia. Paham? Dalam keadaan apa? Terjaga. Namun beliau melihat Rabbnya dalam keadaan bermimpi. Dalam riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih, Rasul mengatakan
ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling indah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan itu sekali lagi mimpi. Paham? Ya, dan itu bukan berarti melihat ya hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas oleh para al-ulama, melihat Allah di dunia. Ya, intinya dalam keadaan terjaga itu mustahil. Bahkan tadi kata Imam Barbahari, bisa kafir orang yang mengklaim bisa melihat Allah di dunia. Yang kedua, di padang mahsyar. Nah, ini pembahasan kita dalam hadis ini. Rasul mengatakan, "Fa'idha ra'aituhu." Apabila aku melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini hadisnya sekali lagi tentang padang mahsyar, tentang asy-syafaatul udzma. Nah, ini kata para ulama, ada 3 pendapat ulama ahli sunnah. Ada 3 pendapat ulama ahli sunnah. Dan ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa tentang soal ahlil bahrain. Yang pertama, semua melihat Allah. Yang muslim, mukmin, yang kafir, yang munafik, melihat Allah semuanya di padang mahsyar. Yang kedua, hanya orang muslim saja. Atau orang mukmin. Yang ketiga, orang muslim dan yang pura-pura beriman, yaitu orang munafik. Dan sekali lagi, ketiga-tiganya itu pendapat dari ulama ahli sunnah. Yang intinya apa? Ini pembahasan akidah, cuma bukan usulul akidah. Maka beda ya dengan masalah ketiga, yaitu melihat Allah di surga. Kalau ada yang mengingkari orang beriman melihat Allah di surga, maka dia ahli bid'ah, seperti kelompok Jahmiyah Al-Mu'tazilah. Paham? Ya, jadi kalau yang berkaitan melihat Allah di surga hanya satu pendapat yang hak, yang lainnya batil, sesat, pendapat yang menyimpang. Adapun pembahasan di padang mahsyar tadi khilaf di antara para ulama, meskipun berkaitan dengan akidah juga, cuma ini cabangnya akidah. Paham? Nah, kita lanjutkan hadisnya. Ila anqal fa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Sampai kepada ucapan Rasulullah SAW, aku pun mengeluarkan mereka dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini berkaitan dengan asy-syafa'ah. Rasul mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Di antaranya yang sudah masuk neraka dikeluarkan, dimasukkan ke dalam apa? Surga. Dan itu dengan seizin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang sanggup memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma a'udu fa astadzinu ala rabbi fi darihi. Kemudian aku kembali minta izin kepada Rabbku di darinya, di tempatnya. Fayudzanli alaihi fa idza ra'aitu waqatu sajida. Ini sama dengan yang kita lewati tadi. Dan diizinkan untukku ketika aku melihatnya, aku pun sujud kepadanya. Wa dzakarakal awal, disebutkan seperti yang pertama tadi. Qala tsumma a'udu ats-tsalitsah, kemudian aku kembali yang ketiga kalinya. Fa astadzinu ala rabbi fi darihi fayudzanli fa idza ra'aitu waqatu sajida. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Al-hadis. Tsumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian Rasul membacakan ayat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu membangkitkanmu dalam kedudukan yang
terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Qala, Rasul bersabda, wa hadzal maqamul mahmud alladzi wa'adahu nabiyyukum alaihi salam. Inilah kedudukan yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya kepada nabi kalian. Ini kalau mau dibahas di antara pembahasannya tadi penetapan adanya asy-syafa'atu al-udzma. Bahwasanya penduduk padang mahsyar meminta tolong kepada para anbiya, semuanya tidak sanggup membantu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan al-asy-syafa'atul udzma. Yang pertama karena hanya Nabi SAW yang bisa melakukannya. Kemudian asy-syafa'at ini mencakup semua makhluk yang ada di padang mahsyar, yaitu untuk Allah memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian juga tadi ada syafaat mengeluarkan manusia dari api neraka, ya. Kayak gitu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sudah kita lewati hadisnya. Kalau antum masih ingat, hadisnya berkaitan dengan sifat tangan bagi Allah. Halaman 135 itu sama hadisnya. Cuma dipenggal-penggal sesuai dengan inti pembahasan. Halaman 135. Dan sebelumnya itu yujma'ul mu'min yaumal qiyamah kadzalik fayaqul law istasfa'na ila rabbina. Yang intinya khalaqakallah biyadih. Allah menciptakan wahai Nabi Adam dengan tangannya. Kemudian ada lanjutan sampai kepada yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadisnya mirip ataupun sama dengan yang kita baca sekarang tentang asy-syafa'atul udzma dan juga syafaat bagi pelaku dosa besar di hari kiamat. Cuma intinya tadi kata-kata faida ra'aituhu. Rasul melihat apa? Rabbnya. Qala, riwayat berikutnya berkata Imam Al-Bukhari, wa haddatsana Ubaidullah ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim qala haddatsani ammi qala haddatsana abi an Saleh an Ibni Syihab qala haddatsani Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu arsala ilal ansar fajamahu fi kubbatin wa qala lahum isbiru hatta talqallaha wa rasulahu fa inni alal haudhi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus orang kepada kaum Al-Ansar dan Rasul mengumpulkan mereka di kubah seperti kemah. Wa qala lahum, Rasul pun menasihati mereka, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqallaha, sampai kalian berjumpa dengan Allah, wa rasulahu, dan Rasulnya. Fa inni alal haud, sesungguhnya aku ada di telaga di padang mahsyar. Ini pembahasan intinya kata-kata hatta talqallaha, sampai kalian melihat Allah. Ini pembahasan masalah ar-ru'yah. Dan secara bahasa, bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, namanya berjumpa itu pasti ada tatap muka. Paham? Ini intinya. Al-liqa, namanya al-liqa itu ada ar-ru'yah. Paham? Ini dibawakan Imam Bukhari. Karena al-liqa itu pasti ada apa? Tatap muka, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta talqallaha wa rasulahu. Kemudian kata Rasulullah, fa inni alal haud, sesungguhnya aku ada di telaga. Ini salah satu pembahasan akidah juga, wajib mengimani adanya telaga di padang mahsyar. Rasul mengatakan innalikulli nabiyyin haudon, setiap nabi punya telaga. Dan telaganya Rasul abyad minal laban, lebih putih daripada susu, wa atyab min al-misk, lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu.
aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya lebih banyak atau sebanyak bintang-bintang di langit. Tuluhu ka'ardihi masiratu syahrin, panjangnya dan lebarnya sama. Ya, kalau mungkin bisa dikatakan apa? Seperti bujung sangkar kan? Ya, sama antara panjang dengan apa? Ya, lebarnya. Dan sudah kita sampaikan mungkin di kajian yang lain, berapa jarak 1 bulan perjalanan? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam Syarah Fadlul Islam, beliau mengatakan kurang lebih 1 bulan perjalanan itu 1.200 km. Kira-kira dari mana ke mana? Coba ya. Wallahu alam, intinya tadi panjang lebarnya, panjangnya ya telaga Rasul itu sebulan perjalanan. Lebarnya juga sama, sebulan perjalanan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, fa inni ala al-haud. Ya, namun intinya tadi kata-kata hatta talqau Allah. Lanjut riwayat berikutnya, wa rawa hadisa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu idza tahajjada minal lail qala Allahumma rabbana lakal hamd, al hadis ila qaulihi antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Rasul SAW ketika salat tahajud di kala malam hari, beliau membaca ya doa, ya Allah Rabb kami lakal hamdu, sampai kepada ucapan beliau, engkau adalah al-haqqu dan janjimu itu haqqu dan perjumpaan denganmu itu haqqun, benar, dan surga itu haqqun dan neraka itu hak, ya, dan hari kiamat itu adalah hak. Inti pembahasannya apa itu? Iya, jelas, waliqa'uka hakun. Karena al-liqa itu ya pasti ada ar-ru'yah, tatap muka. Ya, dan ini yang Rasul tegaskan dalam riwayat yang sudah kita baca, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian dalam riwayat bi absarikum, dengan mata kepala kalian, la tudhamuna fi ru'yati, tidak saling berdesak-desakan, tidak saling memudaratkan, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Waliqa'uka al-haq, dan ini kata Rasul adalah apa? Nikmat yang terbesar di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, idza dakhala al-jannah, ya, qala Allah Ta'ala, ala azidukum syai'a, kata Allah dalam hadis qudsi ini kepada penduduk surga, apakah aku mau tambahkan kepada kalian sesuatu dari nikmatku? Penghuni surga mengatakan, alam tudkhilna jannah wa tunjina minan nar wa tubait wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga, menjauhkan kami dari api neraka, menjadikan wajah kami berseri-seri? Kemudian ya kasyafa hijabahu, Allah pun menyingkapkan apa? Hijabnya. Fama u'tu syai'an a'dhamu minan nadhar ila rabbihim, kata Rasulullah, tidaklah mereka diberi yang lebih nikmat daripada melihat kepada Rabb mereka. Dan ini yang Rasul katakan dalam doa beliau, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik, aku mohon kepadamu ya Allah kelezatan melihat kepada wajahmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Lanjut riwayat berikutnya, qala, berkata Imam Bukhari, wa haddatsana Yusuf ibnu Musa qala haddatsana Abu Usama qala haddatsanil A'mash an Khaitsama an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu
laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu. Rasul SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya, dan tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah, dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Taib. Mana inti pembahasannya? Nah, kenapa kata-kata liqa? Nah, taib, ana tanya. Tadi ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah ditunjukkan wajahnya, bukankah Nabi Musa juga berbicara dengan Allah? Adakah kelaziman melihat? Nah, la, ya ini intinya. Nah, wala hijabun yahjubuhu. Tidak ada hijab apa yang menghalangi. Ini inti pembahasannya. Orang-orang di padang mahsyar kelak itu akan berbicara langsung dengan Allah tanpa hijab, artinya bertatap muka. Paham, Tom? Ini orang-orang di padang mahsyar akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wallahu alam, dari 3 pendapat tadi melihat Allah di padang mahsyar, yang rajih itu semua manusia melihat Allah. Ya. Namun tentunya keadaannya berbeda antara orang mukmin ketika melihat Allah dengan orang kafir, munafik, musyrik ketika melihat Allah. Orang mukmin ketika melihat Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, ya. Sedangkan mereka orang kafir, musyrik, munafik dalam keadaan gundah gulana, ketakutan, ya, karena mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah, ya, ana masih ingat dulu waktu kita ini sekedar dikeroyat bersama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Waktu itu perjalanan safari dakwah bersama beliau, ya kalau tidak salah dari Surabaya ke Gresik waktu itu. Ya di tol, ana masih ingat, ana tanya masalah ini. Ya, kata beliau, ini perumpamaannya seperti as-sariq atau al-mujrim di tengah jalan, ya, melihat aparat keamanan. Orang yang jahat ketika melihat aparat keamanan senang, happy atau gembira? Was-was, enggak, nangkep anak ini, paham? Namun orang yang baik malah apa? Senang, ada yang menjaga, paham? Paham ya? Sama-sama melihat. Ya, ini yang tadi pembegal, pencopet, pencuri, ketika ya ada aparat keamanan lewat, deg-degan dia, paham? Ya. Adapun orang yang baik, yang nggak punya ya kasus kriminal dan sebagainya, dia semakin apa? Nyaman, tenang, karena ada yang menjaganya. Paham ya? Ini sekali lagi, sama melihat Allah di padang mahsyar, namun beda keadaannya antara orang mukmin dengan orang-orang selain yang mukmin tadi. Paham tuh? Ini intinya Rasul mengatakan semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yaitu di yaumil al-hisab. Ini yang berkaitan dengan apa? Hari penghisaban. Sekedar murajaah. Ma makna yaumul hisab? Apa makna hari al-hisab? Bismillah. Taib, yang lain? Taib, ada yang lain? Alhamdulillah, berarti betul sih. Ya, anak kira ada yang salah. Taib, karena yang lebih banyak dipahami orang hari al-hisab, hari apa? Perhitungan. Ya, dibayangkan hitung-hitungan antara kebaikan dengan apa? Ya, banyak atau sedikitnya amal kebaikan atau amal kejelekan. Padahal yaumul hisab bukan itu maksudnya. Yaumul hisab hari takrir amal, hari pengakuan amal atau hari dipaparkannya amal perbuatan. Seperti di sini Allah akan berbicara dengan semua manusia. Meskipun beda antara orang mukmin ketika dihisab itu dengan hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Yaitu Allah berduaan dengannya, ya, dekat dengan orang mukmin. Kemudian Allah mengatakan, ya, alastafa'alta kada, alastafa'alta kada, ya. Kemudian ketika sudah dipaparkan
nggak semua amal perbuatannya, namun orang mukmin sudah merasa akan binasa. Namun Allah mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa an aghfiruha laka al-yauma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini. Ini hisabnya orang mukmin. Allah langsung berbicara dengan orang mukmin tanpa turjuman. Ada pembahasan lain di sini, kata-kata laisa bainahu wa bainahu turjuman. Hari Selasa lalu gak salah ada yang tanya, Ustaz, apakah di hari kiamat orang-orang itu berbicara dengan bahasa Arab? Lalu bagaimana dengan yang nggak bisa bahasa Arab seperti kita, Ustaz? Maka sekali lagi ini jawabannya. Laisa bainahu wa bain turjuman. Allah yang menciptakan al-lughat ini, bahasa ini. Paham ya? Allah yang mengajarkan kepada manusia bahasa. Allah paham semua bahasa manusia. Makanya memang ada khilaf apakah bahasa Arab atau bukan bahasa Arab nanti di hari kiamat. Namun intinya Allah paham semua bahasa manusia. Antum nggak usah khawatir. Paham? Atau naudzubillah min dalik. Jangan sampai seperti ada orang yang sudah tua-tua keledai namun tetap menyesatkan manusia, yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad. Dia mengatakan kalau Allah nggak paham dengan bahasa Jawa Barat sana lah istilahnya. Paham ya? Naudzubillah min dalik, dikatakan Allah nggak paham bahasa manusia. Bagaimana sekali lagi? Ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Alim, Allah As-Sami. Paham dong? Sekali lagi ini diantara jawabannya. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan manusia. Seandainya pun tidak dengan bahasa Arab, semuanya Allah memahaminya. Paham dong? Walaisa bainahu wa bainahu turjuman, dan intinya wala hijabun yahjubuhu, tanpa ada al-hijab. Karena di sini ada pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Abi Dzar tadi ketika Rasul ditanya, "Har ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, nurun anna ara. Ada cahaya yang menghalangiku. Itu hijab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilai basaru min khalqihi." Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya kepada penduduk dunia, maka cahaya wajahnya akan membakar semua yang dilihat dari makhluknya. Makanya di dunia nggak akan ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia yang tercipta dari daging dan tulang, gunung yang besar, ketika Allah memperlihatkan kepadanya, Allah Rabbi arini andur ilai qala lan tarani walakin undur ilal jabari fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbul jabari ja'alahu daka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, hancur gunung. Itu gunung, apalagi manusia. Di dunia tidak mungkin manusia melihat Allah karena kekuatan manusia sangat terbatas. Nanti beda dengan di akhirat. Wallahu taala alam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali riwayat berikutnya. Qala haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdul As-Samad an Abi Imran an Abi Bakar ibni Abdullah ibni Qais an Abi anin Nabi sallallahu qala. Rasul sallallahu bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga yang terbuat dari perak dan juga bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya. Dan wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan ada dua surga dari emas dan juga bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanduru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhihi fi jannati aden. Dan tidaklah antara sekelompok manusia
dengan melihat kepada Rabb mereka kecuali ridaul kibr, ya, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ala wajhihi, ya, fi jannati aden, di surga Aden. Hadis ini yang pertama berkaitan dengan macam-macam surga. Ada surga dari emas, ada dari apa? Perak. Ini ada 4 disebutkan Rasul dalam hadis ini. Kemudian pembahasan yang paling inti yaitu kata-kata apa? Wa baina an yanzuru ila rabbihim, antara manusia dengan melihat kepada Allah kecuali hanya hijab ridaul kibr. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Kata tadi Imam Al-Khattabi juga, kata-kata ridaul kibri ini bukan sebagaimana rida atau izar manusia. Paham? Kata-kata ridaul kibri ini hanya menunjukkan tentang kekhususan sifat al-kibr bagi Allah. Sebagaimana manusia punya rida. Ya, rida itu pakaian atas, al-izar pakaian apa? Bawah. Kan dalam hadis dikatakan al-kibriya'u ridai. Kemudian wa izzatu izari. Kama qala Rasulullah SAW. Kata-kata ridai izari ini, ya, sekali lagi kata para ulama bukan maksudnya rida izar yang dipakai oleh apa? Manusia. Namun maknanya wallahu alam ma yahtasu bi al-insan. Dan ini adalah sifat yang khusus bagi Allah. Sifat apa? Al-kibr, kesombongan, dan juga sifat keperkasaan. Paham? Jadi kata-kata illa ridaul kibr. Ini kata Imam Al-Khattabi juga tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak hijab. Ya, di antara hijabnya an-nur tadi, hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah itu cahaya, nurun an-na'arah. Ya, kemudian juga hijabnya di antaranya hijabu al-kibr. Ya, Allah tidak mau menampakkan dirinya kecuali setelah apa? Allah singkapkan hijabnya. Pak, makanya antara manusia, antara mereka dengan melihat Allah hanya apa? Tadi ridaul kibr, hijab. Paham? Ketika Allah singkapkan, baru mereka bisa apa? Melihat. Paham maksudnya? Ya, kata-kata tidaklah antara manusia dengan melihat kepada Allah kecuali ridaul kibri, kecuali hijabul kibr. Ya, kecuali apa? Hijab yang menutupi dirinya dengan manusia. Ketika Allah singkapkan, baru manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nanti kalau nggak paham tanya. Yang pertama intinya manusia tidak akan mungkin melihat Allah sampai Allah menyingkapkan apa? Hijabnya. Dan hijab Allah itu macam-macam. Dalam riwayat dikatakan hijabu an-nur, hijabnya adalah cahaya. Dalam hadis ini illa ridaul kibr, ini juga mirip. Ridauhu ay hijabuhu al-kibru. Ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Namun inti pembahasannya tadi tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ataupun di surga. Lanjut riwayat berikutnya, wa rawa haditsa Abdullah qala Rasul sallallahu man iktata'a mala imri'in muslimin biyaminin kadhiba laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mengambil harta seseorang atau seorang muslim dengan sumpah palsu, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Seperti mungkin saksi-saksi palsu di pengadilan. Iya, saya tahu ini tanahnya si fulan, bukan tanahnya dia, misalnya. Namun dengan apa? Kedustaan. Hati-hati, hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Allah murka kepadanya. Ini diantara apa? Maniktato'a malam ri'in muslimin. Kata para ulama, apakah harta orang muslim saja kalau dirampas itu bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka? Apakah orang kafir juga demikian? Jawabannya apa? Naam, iya. Karena orang kafir juga nggak boleh
dizalimi, apalagi yang muslim. Namun tetap inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Namun intinya laqiyallah, berjumpa dengan Allah. Berjumpa itu ada ar-ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadisu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah. Lanjutan hadisnya ini nggak disebutkan, padahal itu intinya. Mungkin kelewatan, wallahu alam. Mungkin kita disuruh meneruskan sendiri. Yaitu kata-kata salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Padahal ini asyahidnya. Paham ya? Ini intinya. Cuma nggak disebut oleh Imam siapa? Imam siapa? Imam Bukhari atau Imam siapa? Imam Ibnu Al-Banna. Nah, 3 golongan yang tidak akan diajak oleh Allah berbicara dan tidak dilihat oleh Allah. Ya. Kemudian diantaranya rajulun halafa ala silatihi laqad u'tiya biha aktsar mimma u'tiya. Yaitu diantaranya seseorang yang dia bersumpah ketika berdagang, lalu dia diberi yang lebih dari yang selayaknya. Demi Allah, kulaan saya barang ini 10.000, padahal cuma 1.000. Paham? Untuk tambah apa? Keuntungannya, padahal apa? Sumpahnya dusta misalnya. Ini yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim. Cuma di sini disarah para ulama, wala yanzur ilaihim, yaitu melihat dengan pandangan rahmah. Karena la takhfa alaihi khafiyah, karena secara kaidah asal tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata wala yanzur ilaihim, Allah itu apa? Tidak melihat mereka dengan pandangan rahmah. Paham? Ya, karena ini sekali lagi bukan, dan ini bukan takwil. Karena apa? Tadi, karena kaidah asalnya kembali kepada Allah alimun bidati as-sudur wallahu bima ta'maluna basir la takhfa alaihi khafiyah. Paham? Maka maksud daripada hadis wala yanzur ilaihim, tidak melihat kepada mereka dengan pandangan rahmah Allah, murka kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Namun intinya sama, asalnya apa? Allah melihat kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Maka di sini ada makna apa? Orang beriman melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu hadis saja. Terakhir di bab ini, wa rawa hadisa Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abi Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, az-zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Zaman ini berputar sebagaimana keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Mana inti pembahasannya di sini? Mana? Ketemu? Ini sama dengan yang sebelumnya, tidak disebutkan. Wallahu alam, kelewatan. Kalau mau dilanjutkan, ada kata-kata wasatal kauna rabbakum, kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Wa yas'alukum an a'malikum, dan Allah akan menanyakan kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Intinya al-liqa, berjumpa dengan Allah, dan itu bermakna melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga kelak. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.